Apa itu dukhan? Di dalam Al-Quranul Karim, antum bisa baca di dalam surah Dukhan. Surah Dukhan ayat yang ke-10 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Yaghshan nas hadza adzabun alim. Rabbana kshif anna al-adzaba inna mu'minin. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun amin. Thumma tawalla anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful adzab qalilan innakum a'idun." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, "Fartaqib, tunggulah wahai Muhammad pada hari di mana langit akan dipenuhi dengan asap yang sangat tebal yang akan meliputi manusia, dan inilah azab yang sangat pedih." Kemudian mereka pun berdoa agar azab itu dihilangkan. "Ya Rabb, hilangkan azab itu dari kami dan kami akan beriman." Kemudian Allah mengatakan, "Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun amin." Bagaimana mungkin menerima peringatan padahal sebelumnya telah datang seorang rasul yang amanah kepada mereka. Kemudian mereka pun berpaling dan mengatakan bahwa rasul itu adalah orang gila. Maka Allah mengatakan, "Sesungguhnya kami yang telah menghilangkan azab, tapi kembali kalian menjadi ingkar. Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntakimun." Kami akan menghantam mereka dan kami akan membalas dengan balasan yang setimpal. Ikhwatu fiddin, surah Dukhan ini adalah dalil dari Al-Quran tentang adanya asap. Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Segeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, dukhan. Nah, di sini disebutkan dukhan. Yang ketiga, dajjal. Yang keempat, dabbah, binatang yang melata yang bisa bicara, ataupun sesuatu yang khusus ataupun yang umum bagi kalian. Kemudian hadis yang kedua, hadis Hudzaifah. Suatu ketika para sahabat sedang bincang-bincang tentang kiamat. Rasul berkata, "Sedang bincang-bincang apa kalian?" Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat." Maka Rasul mengatakan, "Kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 perkara yang merupakan tanda-tanda kiamat besar." Kemudian disebutkan yang pertama dukhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah, yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, yang ke-7 terjadi gempa dari arah timur, terjadi gempa dari arah barat, terjadi gempa di Jazirah Arab, dan yang terakhir yang ke-10 manusia akan digiring oleh api yang berasal dari negeri Hijaz ataupun Aden, Yaman. Ini 10 tanda-tanda kiamat besar. Nanti saya akan sebutkan tertibnya. Di dalam hadis Hudzaifah ini ada 10 perkara. Pertama dukhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah, yang keempat tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, kemudian yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, yang ketujuh gempa dari arah timur, yang kedelapan gempa dari arah barat, yang kesembilan gempa di Jazirah Arab, dan yang ke-10 keluarnya api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka di Syam. Itu namanya tanda-tanda kiamat besar. Ada 10 ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Jarir dan At-Tabrani dengan sanad yang baik,
Inna rabbakum anzarakum salasa. Rabb kalian telah memberikan peringatan kepada kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, dukhan yang akan mengambil seorang mukmin seperti pilek, tetapi ya'khudul kafir. Kalau sampai kemudian dukhan ini mengenai orang kafir, fayantafikhu, kemudian dihirup dia, yakhruj min kulli masma'in minhu, maka akan keluar asap dari telinga-telinga mereka. Dalam riwayat dari hidung mereka, dari mata mereka, bahkan dalam riwayat dari dubur mereka. Bahkan dalam riwayat bahwa apabila asap itu melanda mereka, maka kepala-kepala mereka akan terbakar. Sampai sedemikian. Dan tidak perlu saya sebutkan semua hadis-hadisnya. Kemudian sekarang apa sih dukhan itu? Apa sih makna dukhan itu? Dukhan itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalau ada kayu yang dibakar kemudian asap yang mengepul ke atas, itu namanya dukhan. Makanya orang yang merokok disebut tadkhin. Dilarang merokok artinya mamnu'ut tadkhin, ya. Itu secara bahasa. Ataupun orang Arab mengatakan kalau ada debu yang naik ke langit, maka mereka mengistilahkan dengan kalimat dukhan. Itu secara bahasa. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khamsun qad madaina. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 5 perkara sudah berlalu dari kita. Yang pertama al-lizam, yang kedua ar-rum, yang ketiga batsyah, yang keempat al-qamar, dan yang kelima dukhan. Pertama lizam, artinya lizam itu kehancuran bagi orang-orang kafir di Badar. Dan Allah mengatakan faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Kemudian yang kedua Rum, maksudnya adalah Romawi yang mengalahkan Persia, yang sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ghalabatir rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan seterusnya ayat ini bahwa Romawi mampu mengalahkan Persia, sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Kemudian batsyah, juga kehancuran orang-orang musyrik di Badar. Kemudian al-qamar, bulan, maksudnya bulan terbelah menjadi 2. Kemudian dukhan. Dukhan ini juga sudah terjadi, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kapan itu? Ketika orang-orang musyrik melambat-lambatkan untuk masuk Islam. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah timpakan kepada mereka pacaklik selama 7 tahun seperti pacaklik Yusuf. Akhirnya betul-betul ditimpakan pacaklik. Maka datang Abu Sufyan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah dan supaya Allah mengangkat pacaklik itu. Saking tidak adanya makanan, saking tidak adanya minuman, sebagian mereka hampir mati kelaparan. Kemudian mata mereka berkaca-kaca melihat ke langit itu seolah ada asapnya. Itulah yang dimaksud dukhan, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini maksudnya adalah karena tidak ada hujan, otomatis apa? Tanah-tanah yang ada di bumi ini mengepul ke langit, terbawa angin, terhempas angin, sehingga di langit itu kayak ada asap. Itulah dukhan, pernah terjadi di zaman Nabi SAW menurut Abdullah bin Mas'ud. Kan nanti ada khilaf tentang masalah ini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bukan itu yang dimaksud dukhan. Tapi dukhan itu adalah asap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, asap yang sangat hitam yang akan meliputi satu dunia selama 40 hari. Seorang muslim pun akan pilek dan pusing walaupun sedikit. Tapi orang kafir banyak yang meninggal, tidak tahan dengan sakitnya asap itu. Bayangkan 40 hari
asap itu akan turun dan menyelimuti seluruh dunia, masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke gua-gua, ke gang-gang, sehingga semua orang menghirup dan tidak ada yang tidak menghirup. Jadi sangat mengerikan. Makanya dukhan itu termasuk alamat kiamat besar. Taib. Sebenarnya kalau masalah dukhan ikhwatu fiddin, riwayat-riwayat dukhan ini banyak diriwayatkan para ulama. Banyak diriwayatkan para sahabat seperti Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tentang dukhan. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan tentang hadis dukhan. Abdullah bin Abi Mulaikah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali radhiyallahu an, Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Malik al-Ash'ari, Wasilah ibn Asqa, dan Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari, dan banyak lagi sahabat yang meriwayatkan tentang masalah dukhan ini. Dan kitab-kitab para ulama juga banyak yang membukukan tentang masalah dukhan ini. Seperti Imam Bukhari juga dalam sahihnya menyebutkan tentang hadis-hadis masalah dukhan. Imam Muslim termasuk juga menyebutkan di dalam kitabnya bab tentang Kitabul Fitan wa Asratis Sa'a, itu menyebutkan hadis tentang masalah dukhan. Kemudian juga Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Mustadrak Hakim, Mu'jam Tabrani, itu semua termuat hadis-hadis tentang masalah dukhan. Termasuk juga Imam Ibnu Katsir, baik dalam tafsirnya atau dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Kemudian Imam Tabari dalam tafsirnya, kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, kemudian Al-Qurtubi dalam Tadhkirah, kemudian Mubarakfuri dalam Syarah Tirmidzi, dan banyak kitab yang memuat tentang masalah dukhan. Masalahnya, kapan dukhan terjadi? Apakah betul sebagaimana yang digambar-gemborkan bahwa dukhan itu terjadi nanti di Ramadan ini, bentar lagi? Dan apakah memang tartibnya seperti itu? Dukhan, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, dan begitu seterusnya. Ikhwan, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tartib, karena hadis itu redaksi ke redaksi itu ada yang dimulai dukhan, ada yang dimulai bukan dukhan. Yang dimulai dengan dukhan saja pakai kalimat dzakarah, menyebutkan, artinya Rasul tidak menyebutkan tartibnya seperti itu. Lalu siapa yang menyusun pertama dukhan, kedua Dajjal, ketiga Isa? Siapa? Kok muncul tartib seperti itu? Ini semua kembali kepada ijtihad para ulama. Kalau ijtihad para ulama berarti bisa benar bisa salah, karena Rasul tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 1 dukhan. Enggak. Memang ada yang seperti itu, tapi dalam riwayat yang lain tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan semua riwayat dukhan dulu? Kalau memang dia nomor 1. Ada memang riwayat dukhan pertama, tapi tidak semua riwayat meletakkan dukhan pertama. Ada yang meletakkan Dajjal pertama, ada yang mengatakan tulu'us syamsi min maghribiha pertama, gitu ya. Jadi tidak bisa kita pastikan mana duluan. Tetapi saya akan mengambil pendapat yang paling cantik dalam ini, pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Siapa yang tidak kenal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram? Banyak karyanya. Apa kata beliau? Tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi 3. Tanda-tanda kiamat besar terbagi menjadi 3. Ada tanda-tanda yang menyebar di bumi, ada tanda-tanda yang menyebar di langit, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan hanya beberapa langkah kepada terjadinya kiamat besar. Adapun tanda-tanda yang awal, kata beliau, tanda-tanda awal yang akan merubah tatanan bumi, pertama keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terjadi 3 gempa. Ini kalau 4 perkara muncul, maka akan merubah tatanan bumi. Yang kedua, tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit dari tanda-tanda kiamat besar. Pertama,
dukhan. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, keluarnya dabbah, binatang melata yang bisa bicara. Yang ketiga, yang ketiga, keluarnya dabbah itu. Ini yang akan merubah tatanan langit. Dan yang terakhir, tanda kiamat yang mendekati kepada kiamat besar. Dan itu dimulai dari api yang menggiring umat manusia dari Yaman ke Syam. Nanti manusia akan berkumpul di situ dan Allah kiamatkan. Dan ini dengan cara, jadi tartib ini kata Imam Ibnu Hajar adalah tartib yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tayyibi. Imam At-Tayyibi ini termasuk ulama hadis, ulama tafsir, ulama bayan, dan dia yang mensyarah kitab Miskatul Masabi, dia juga yang mensyarah kitab Al-Kasyaf, dia juga memiliki khulasah dalam usulul hadis. Memang ulama besar. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi posisi dukhan itu di tengah, bukan di awal. Jadi kalau kita urut, Dajjal dulu, kemudian turunnya Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, gempa dari jazirah Arab, baru kemudian dukhan. Setelah itu terbitnya matahari dari arah barat. Setelah itu keluar dabbah, dan yang terakhir api yang menggiring manusia sampai ke Syam. Begitu tartibnya. Kenapa jadi dukhan dulu? Ini tartib ulama. Lah yang ini saja ijtihad ulama ini. Karena dalam masalah tartib ini ulama sangat dahsyat perselisihannya. Tidak bisa diprediksi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Semua punya prediksi masing-masing, punya tartib masing-masing maksudnya. Jadi jangan kemudian seolah-olah pasti akan terjadi dukhan di tahun 2020. Ya memang ada sebagian orang yang memastikan, ada yang kemudian tidak memastikan. Yang tidak memastikan dari segi bahasa seolah-olah memastikan masalahnya, kan begitu. Ya. Bahasa retorikanya itu seolah-olah memastikan, padahal dia sudah ngomong, ya mudah-mudahan prediksi dia salah. Tapi habis itu kemudian menakut-nakuti manusia. Begini, begitu, begini. Harus kumpulkan kurma 1 tahun, nanti kalau kelaparan kan sudah banyak kurma, katanya. Ikhwatu fiddin, ini perkara gaib. Ya. Ini bukan perkara-perkara enteng, ini perkara keyakinan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang masalah perselisihan dukhan, pertama ulama mengatakan bahwa dukhan itu sudah pernah terjadi. Dukhan itu pernah terjadi. Kapan? Di zaman Nabi SAW, dan itu adalah pendapat siapa? Pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Sudah terjadi dukhan itu. Dan pendapat Abdullah bin Mas'ud ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia kuatkan pendapat Ibnu Mas'ud ini, bahwa dukhan sudah terjadi dan tidak mungkin ada lagi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, perkataan Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya katakan, ada 5 perkara yang sudah berlalu, salah satunya dukhan. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama salafan wa khalafan, baik ulama salaf atau ulama yang khalaf yang sekarang, seperti dahulu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini juga dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Abdullah bin Umar juga berpendapat seperti ini, ya. Dukhan itu kata mereka, annad dukhan huwa minal ayatil muntadharah allati lam ta'ti ba'd. Dukhan itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi. Kapan terjadinya? Nanti sebelum matahari terbit dari arah barat, bukan dari permulaan. Ya. Ini pendapat yang kedua.
Pendapat yang ketiga menggabungkan dua pendapat ini, bahwa dukhon itu ada dua. Ada dukhon yang sudah terjadi di zaman Rasul, dan ada dukhon yang merupakan tanda-tanda kiamat, dan itu akan terjadi nanti. Dan ini adalah pendapat An-Nawawi, kemudian Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga At-Tabari juga menguatkan pendapat ini. At-Tabari punya dua kata-kata. Dia menguatkan pendapat Abdullah bin Mas'ud, dan juga dia menguatkan pendapat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tetapi yang rajih wallahu a'lam, bahwa dukhan itu belum terjadi. Kali ini maksud tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. Baik, kita akan bercerita tentang tartib dari tanda-tanda kiamat. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa, tapi fitnah luar biasa. Memfitnah setiap agama manusia, awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagian besar manusia menjadi pengikut Dajjal, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak? Sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, bumi pun ditahan sepertiganya, tidak tumbuh. Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, bumi pun ditahan 2/3-nya, tidak tumbuh sehingga kering kelontang. Kemudian yang ketiga, tahun ketiga, seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan, semuanya tidak tumbuh. Manusia kelaparan. Disitulah Dajjal muncul. Kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang sudah hancur ekonominya, sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya, tidak ada makanan yang akan dimakannya. Kata Dajjal, kalau kalian beriman kepada aku suburkan tanah kalian, kugemukkan hewan-hewan kalian, kuberikan kalian pembendaharaan yang ada dalam bumi. Mau apa? Emas, perak, jamrud. Gimana orang tidak kufur saat seperti itu? Jangankan saat-saat seperti itu, ada gempa tsunami saja, datang orang Nasrani, datang orang yang hendak memurtadkan orang, hanya diberikan 1 karung beras, 1 pakaian, suruh murtad mau kadang-kadang. Ini jelas-jelas ini kondisinya kan begitu ya. Ya pasti akan menyangka Dajjal itu Tuhan. Kata Dajjal hujan, hujan. Kata Dajjal tumbuh, tumbuh. Kata Dajjal keluar emas, keluar emas. Nah kan itu. Kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal, Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Hidup tuh bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak kita yang kita cintai. Tapi hakikatnya bukan, mereka itu syaitan yang tasyakul, menyerupai keluarga kita, kemudian mengatakan, nah ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Jadi banyak orang yang ikut Dajjal. Dari sinilah kenapa kita disuruh berlindung dari Dajjal. Setiap kita sholat, di penghujung sholat kita sebelum salam, kita berlindung dari fitnah Dajjal. Setiap hari Jumat kita disuruh membaca awal atau akhir 10 surah Al-Kahfi dalam rangka perlindungan Dajjal. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar. Kata Rasul, kalau aku hidup ku bunuh Dajjal, tapi kalau seandainya aku meninggal, kalian yang akan melawan Dajjal, dan kalian tidak akan sanggup. Karena Dajjal tidak bisa mati kecuali seorang nabi yang membunuhnya, Isa bin Maryam. Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Ketika kemudian tidak ada jalan lain kecuali harus jihad, mati syahid atau hidup mulia, maka ketika menjelang subuh turunlah Isa bin Maryam. Tugasnya Isa itu yang pertama kali membunuh Dajjal. Selama 40 tahun dia akan tinggal di bumi. Lain dengan Imam Mahdi 7 tahun saja. Tugas pertama membunuh Dajjal.
Baru ada tugas yang lainnya, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin, dan akan memasukkan Islam sebagian ahli kitab. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada Islam sebelum kematian Isa. Dan Isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Mahdi. Ketika di zaman Isa inilah, belum lagi Isa wafat, Allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Di balik benteng itu ada dua kabilah besar. Satu kabilah Ya'juj dan yang kedua kabilah Ma'juj. Jumlah mereka banyak. Satu di antara kita 999 dari mereka. Banyak. Kata Rasul, kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya. Sehingga kemudian banyak orang-orang yang di luar rasnya dibantai, dibunuh dan dimakan. Kanibal. Sampai merasa bahwa dia sudah membunuh di luar rasnya, tidak ada satupun hidup. Orang-orang yang hidup di bumi, dia sombong kemudian menatap langit dan mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi, kau juga ya yang di langit kami akan bunuh juga, katanya. Maka mereka mengarahkan tombak, panah, lembing, dilempar. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah pun buat makar. Panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan. Kemudian dikembalikan lagi seolah-olah ujungnya sudah berlumuran darah. Pada Allah sengaja membuat itu, tidak ada orang yang mati. Maksudnya tidak ada makhluk yang mati di langit. Tapi mereka makin sombong, seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit. Maka disitulah Allah tampakkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil namanya Naghaf, ulat, masuk di tengkuknya, satu mati-mati semua. Allah kok dilawan? Mana ceritanya? Siapa yang bisa melawan Allah? Ketika Ya'juj dan Ma'juj habis semuanya meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulat, maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengangkat jasadnya, dilempar tah ke mana wallahu alam, tah ke lautan, tah berantah di mana. Tapi kemudian Allah turunkan hujan, Allah bersihkan lagi bumi sehingga Isa bin Maryam dikembalikan lagi dalam kehidupan yang luar biasa. Tuba liman asya ba'dal masih. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam hidup, di mana cangkang delima bisa masuk orang di dalamnya. Belum tahu cangkang delima? Sebesar apalah delima itu? Kalau cangkangnya orangnya bisa masuk, berarti delimanya besar. Seperti itu buah-buahan itu. Berarti kalau buah durian antum bisa tidur tuh di cangkangnya itu. Artinya bahwa itu barokah, betul-betul barokah. Dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana aslinya, berkah di mana-mana. Sampai Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia. Setelah Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia, maka kemudian manusia kembali, sebagian mereka kufur dan sebagian mereka tetap beriman. Lah ketika itu orang dihebohkan karena di daerah yang sangat jauh nun di sana, di daerah barat, Khasfun bil Masyriq, di daerah timur, rupanya Allah Subhanahu wa taala kirim gempa, bukan hanya menghancurkan satu desa. Kayak Lombok itu kan satu kabupaten tuh, jadi bubur tuh. Ini bisa menghancurkan satu negara. Dari timur terdengar ada gempa satu negara rata. Maka orang pun heboh dengan berita tentang ada gempa yang bisa menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar di arah timur itu terjadi gempa yang dahsyat, dari barat pula mereka mendengar bahwa sama di barat juga terjadi gempa hebat sehingga menghancurkan negara-negara. Setelah itu rupanya di Jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana, satu dunia. Sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi, keadaan mereka miskin,
mulailah kemudian mereka semakin jauh, maka sebagian mereka semakin kufur, tapi ada juga yang masih istiqamah di situ. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar mereka tobat. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Di sini letak dukhan. Bukan di awal, di sini letak dukhan. Allah tiba-tiba mengirimkan dukhan. Satu dunia gelap dengan asap. Asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke gua, ke jalan. Tidak ada satupun kecuali menghirup dukhan. Setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun mulai sadar, mereka sudah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa, Rabbana kshif anna al-adzab. Inna mu'minun. Ya Allah, ini orang-orang yang ahli maksiat ini berdoa, ya Allah, angkatlah azab ini, angkatlah asap ini, kami berjanji akan beriman. Lihat, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengangkat azab itu. Hanya 40 hari saja dukhan itu, tapi sudah banyak orang mati, sudah banyak terbakar kepalanya, terpanggang seperti kepala ikan. Ya. Maka ketika dukhan, sebenarnya dukhan itu alamat terakhir bagi orang yang ingin bertobat. Karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi tobatnya. Harusnya ketika dukhan itu dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya berzina berhenti berzina, yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar, yang tadinya nyembah berhalanya dibuang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hilang adabnya, kufur lagi sebagian orang itu. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin, semua manusia tidur. Ketika datang di waktu subuh, orang-orang yang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir munafik terlelap tidur. Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat sholat subuh. Tapi langit masih gelap, seperti gerhana matahari total. Ditunggu sampai duhur, tidak ada juga matahari muncul. Ditunggu sampai asar, tidak muncul juga. Ditunggu sampai maghrib, tiba-tiba matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu tobat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbi. Pada hari di mana nanti akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bermanfaat lagi. La yanfa'u nafsun iman. Maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Baik yang sebelumnya tidak beriman atau sudah beriman tapi belum beramal soleh, kata Allah, tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah terbit matahari dan ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari, maka semua manusia menangis. Kenapa menangis? Para dai berhenti berdakwah, para ustadz berhenti mengajar, orang-orang yang minum khamar berhenti mabok, orang yang berzina berhenti berzina. Karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan, sekalipun mereka tobatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat tobat, tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang 1-2 hari muncul binatang yang disebut dengan dabatun minal ard. Binatang besar, dalam hadis dhaif, membawa tongkat dan stempel Sulaiman. Tongkat Nabi Musa dan stempel Sulaiman. Kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang kafir, di hidungnya gosong dia. Kalau stempel Sulaiman di stempel di dahinya, bercahaya dia. Hadis ini dhaif. Ya. Kemudian setelah itu manusia terbedakan, mana mukmin mana kafir. Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Tidak ada yang mengenal syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu.
Ketika sudah tidak ada salat, tidak ada haji, tidak ada apa-apa, apa yang diharapkan di dunia ini? Maka setelah itu apa yang terjadi? Maka tiba-tiba Allah kirim api dari arah Aden atau Hijaz, yang kalau di malam hari api terdiam, tapi di siang hari api itu menggiring sampai manusia tepat berdiri semua di padang yang disebut dengan Syam. Syam, negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk. Karena sebelum ini terjadi, Allah akan kirimkan angin. Angin yang sangat dingin yang akan menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang walaupun dalam hatinya memiliki sebiji dzarah keimanan, meninggal. Sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala pertama Israfil. Yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil itu adalah orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minum untuk untanya. Tiba-tiba jatuh mati, disusul dengan orang yang di pasar, di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah. Bayangkan satu malaikat kekuatannya sama, bahkan melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, seluruh jin dihidupkan kembali, kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur, mati semua manusia, bahkan malaikat. Makanya Nabi SAW pernah tidak enak minum, tidak enak makan. Ditanya kenapa Rasul? Kata Rasul, bagaimana aku akan enak makan, tidur, sementara aku memikirkan Israfil sudah siap meniupkan trompetnya, memandang matanya ke arah, siap diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Dan itu masuk pada kiamat. Intinya bahwa tidak benar kalau dukhon itu akan terjadi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Karena jelas hadisnya juga maudhu, palsu. Kemudian tartib ulama juga, ada yang mengatakan di awal, ada yang mengatakan di tengah, ada yang mengatakan di akhir. Wallahu a'lam. Ini ijtihad para ulama. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa tahun ini akan terjadi dukhon yang maha dahsyat. Hati-hati, hati-hati. Persiapkan. Ya betul, kita harus persiapan. Karena kiamat bagi kita itu bukan menunggu kiamat besar, bukan, tapi kematian. Kata Nabi SAW, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatu. Kalau seandainya meninggal salah seorang di antara kalian, berarti tegaklah kiamat untuk kalian. Jadi kita mempersiapkan bukan untuk kiamat besar, bukan, tapi untuk kematian kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu meninggal di mana, tapi kematian sebuah kepastian. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, tidak akan nunggu-nunggu. Ya. Dan setiap orang mati berarti tegaklah kiamatnya. Karena kita tahu kita akan mati, itulah makanya kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang introspeksi diri dan mempersiapkan bekal untuk sebelum kematian. Itu orang cerdas namanya. Ya. Bukan sibuk kita kumpulkan makanan untuk makan 1 tahun. Kita kumpulkan uang-uang kalian pakai emas, kita kumpulkan 1 tahun, nanti nggak ada uang lagi. Bukan. Persiapan kita ini adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Persiapkanlah dan sebaik-baik persiapanlah takwallahi azza wa jalla. Ini yang kita siapkan, takwa ini. Karena belum tentu. Ya, karena ada saja ya, nanti ini diupload di YouTube, nanti macam-macam tuh komennya. Ya. Macam-macam kan. Seolah-olah
Kalau yang mungkin mengatakan tahun ini akan terjadi kiamat, ketika kita ngomong begini seolah-olah kita ini nggak percaya dengan kiamat. Tidak, kita percaya kiamat. Siapa yang tidak percaya kiamat? Cuman kan kiamat ini rahasia Allah. Tidak tahu, Jibril aja tidak tahu kok. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini sebentar lagi akan kiamat, karena tanda-tanda kiamat besarnya ini sudah insya Allah tahun ini akan muncul. Dan itu karena apa? Berawal dari memprediksi umur umat manusia atau kaum muslimin itu dari 1500 tahun, supaya sama angkanya, maka kemudian diurut dari sekarang. Kalau tidak, nanti akan lewat dari 1500 tahun kan? Ya, jadi harus pas dengan angkanya itu. Masalahnya kalau terjadi kan mengkhawatirkan, ya kita bertobat kepada Allah. Kalau nggak terjadi, sementara dia sudah berkuar-kuar ke sana kemari membawakan hadis-hadis maudhu umpamanya, maka kita semua yakin percaya bahwa kiamat akan datang. Bahkan kita persiapan itu untuk kiamat kita sendiri, yaitu kematian. Dan itu pasti. Ya, terkadang saling menghujat di komen itu, tidak perlu saling menghujat. Kita masing-masing belajar, masing-masing beramal. Ya, perbanyak belajar, karena biasanya yang komen itu kan karena kurang ilmu, hanya terpengaruh model semangat tak tentu pasal, kata orang Melayu.